Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan lanjutin alur cerita Donghua berjudul Dragon Star Master episode 25 dan 26. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang mau nonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Yaudah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini diawali dengan Jiangsu yang menjamin kalau Gu Zhenfeng tidak bersalah sama sekali. Dia juga meminta penegak hukum untuk memberikan waktu sampai Gu Zhenfeng menemukan pelaku sebenarnya. Bahkan di sini Jiangsu meminta rekannya yang bernama Jiang Xin untuk memberitahu divisi penegak hukum agar memberikan waktu kepada Gu Zhenfeng. Diketahui kalau Jiang Xin adalah wakil ketua dari divisi penegak hukum. 好，那我同意了。如此就谢过江副店了。按照叶副院长说的做吧。好，记住，你只有3天时间。 Setelah mendapatkan telepon langsung dari Jiang Xin, para penegak hukum akhirnya memberikan waktu 3 hari kepada Gu Zhenfeng untuk membuktikan siapakah orang yang sudah membunuh Jiang Jiu. Jika dalam waktu 3 hari Bang MC tidak berhasil menemukan siapa pembunuh Jiang Jiu, maka Jiangsu juga akan ikut terlibat dalam permasalahan kali ini. Singkat cerita, Gu Zhenfeng sudah menceritakan kejadian sebenarnya kepada Jiangsu kalau dia seperti dijebak oleh seseorang. Jiangsu sendiri punya pendapat kalau semua kejadian ini pasti ulah dari Mi Xingyi karena diketahui Gu Zhenfeng sedikit bermasalah dengannya. Terlebih lagi Mi Xingyi mempunyai hubungan dekat dengan divisi penegak hukum kota Dragon King. Bang MC pun di sini sedikit penasaran dengan identitas dari Mi Xingyi dan langsung menanyakan hal tersebut kepada Jiangsu. Jiangsu menjelaskan kalau ada masyarakat dunia bawah yang sudah berkembang selama 1 abad terakhir dan menjadi salah satu dari 5 kekuatan di wilayah utara. Diketahui Mi Xingyi adalah anak tidak sah dari pemimpin masyarakat dunia bawah. Menurut informasi yang beredar, Mi Xingyi juga mendirikan aliansi pedagang naga hitam di kota Dragon King dan mengontrol banyak sumber daya keuangan. Karena permasalahan antara Gu Zhenfeng dan Mi Xingyi disebabkan oleh Jiangsu, dia merasa tidak nyaman dan segera meminta Gu Zhenfeng untuk segera pergi dari Akademi Dragon King sekarang juga demi keselamatannya. Jiangsu juga sudah siap dengan semua resiko yang akan ditinggalkan oleh Gu Zhenfeng jika dia pergi dari Akademi Dragon King. 照顾好自己，保重。 Tanpa diduga Gu Zhenfeng mengiyakan perkataan dari Jiangsu dan langsung pergi meninggalkan ruangan. Singkat cerita, Bang MC sudah berada di galeri lukisan Miao Su karena dia ingin meminta bantuan dari seseorang. Ternyata seseorang tersebut adalah Luo Ying yang tidak disangka adalah cucu dari Tuan Long. Luo Ying langsung bertanya ada keperluan apa sampai-sampai Gu Zhenfeng membutuhkan bantuan darinya. 遇到什么麻烦了？ 我必须在这2天找出真凶。 Gu Zhenfeng kemudian menjelaskan kalau ada beberapa orang yang sudah menjebaknya dengan dalih sebuah pembunuhan. Dia meminta Luo Ying untuk mencari tahu siapakah dalang di balik semua kejadian ini. Luo Ying sendiri tidak keberatan dan akan berusaha semaksimal mungkin menemukan pelaku yang sudah menjebak Bang MC. 一有消息，我立即通知先生。就通知我。先生，都查清楚了。 Singkat cerita, Luo Ying sudah menemukan petunjuk mengenai orang yang menjebak Gu Zhenfeng. Orang tersebut bernama Gui Tu dan pada saat ini mereka berdua sedang berada di sebuah hotel di mana Gui Tu berada.
Menurut informasi yang didapat oleh Luo Ying, Go itu sudah disewa oleh seseorang untuk membunuh Jiang Jiu. Orang yang menyewa Go itu juga bukan orang sembarangan dan identitasnya sulit untuk diungkap. 不过，据有龙家打探的消息，疑似先天级超凡者。没什么大不了的。走，这边啊，经常来。 Sampai di depan kamar, Gu Zhenfeng langsung mendobrak pintu untuk bertemu dengan Go itu. Di saat yang sama, Go itu malah terpesona dengan kecantikan dari Luo Ying dan meminta Luo Ying untuk minum bersamanya. Akan tetapi di sini Gu Zhenfeng langsung duduk di kursi dan mencurahkan minuman yang ada di hadapan Go itu. Dan sontak hal ini membuat Go itu marah serta meminta Gu Zhenfeng pergi karena dia hanya tertarik kepada Luo Ying saja. Tanpa basa-basi, Bang MC langsung menanyakan siapakah orang yang sudah menyuruh Go itu untuk membunuh Jiang Jiu. Gu Zhenfeng juga akan menggunakan cara kekerasan jika Go itu menolak untuk menjawab pertanyaan darinya. 嫁祸给我的啊！我会有很多办法让你开口。 Menyadari dirinya dalam bahaya, Go itu kemudian menggunakan kepulan asap guna bisa melarikan diri dari hadapan Gu Zhenfeng. Dengan cepat Gu Zhenfeng juga langsung melakukan pengejaran karena dia tidak akan membiarkan Go itu lolos begitu saja. 快断！先生，他逃远了，我们快追吧。他逃不了。 Kejar-kejaran terjadi di antara Gu Zhenfeng dan juga Go itu di atas langit. Dengan kemampuannya, Gu Zhenfeng berhasil membuat Go itu terjatuh dan membuat dua orang pengendara mobil yang sedang melintas hampir masuk ke dalam jurang. Beruntung di sini dengan cepat Bang MC berhasil menyelamatkan kedua orang tersebut. Sementara itu, Go itu yang sudah kebingungan karena dia nggak bisa melakukan perlawanan, mencoba untuk menyandra seorang wanita dari dalam mobil. Meskipun begitu, Go itu juga tidak bisa berbuat banyak karena Gu Zhenfeng berhasil dengan cepat menyelamatkan wanita tersebut serta menotok titik akupuntur di badan Go itu untuk membuatnya tidak bisa bergerak. 我立刻扭打他脖子！你得罪的是什么存在？ Sementara itu, di depan kantor divisi penegak hukum, Jiangsu datang menemui Jiang Xin untuk memberitahukan kalau Gu Zhenfeng sudah meninggalkan kota Dragon King. Sontak hal ini pun membuat Jiang Xin panik karena status Gu Zhenfeng masih tersangka yang sudah melakukan pembunuhan kepada Jiang Jiu. Dia pun berniat langsung membuat surat buronan untuk Gu Zhenfeng. 我现在就发通缉令，通缉他。 Jiangsu kemudian meminta Jiang Xin untuk tenang karena orang yang meminta Gu Zhenfeng pergi adalah dirinya. Tentu saja pernyataan ini kembali membuat Jiang Xin kaget karena menurutnya Jiangsu akan menanggung semua kesalahan yang dilakukan oleh Gu Zhenfeng jika Gu Zhenfeng melarikan diri seperti ini. Alih-alih merasa menyesal, Jiangsu tampak cukup tegar menerima kalau dia akan terlibat pada masalah yang dialami oleh Gu Zhenfeng. Dia juga memberitahu kalau Mi Xingyi pasti terlibat dalam permasalahan yang dialami oleh Gu Zhenfeng kali ini. Namun karena tidak punya sebuah bukti, Jiangsu juga tidak bisa sembarangan melaporkan kelicikan dari Mi Xingyi. Terlebih lagi identitas dari Mi Xingyi bukanlah orang biasa. 你应该清楚明行义的势力。 我已经做好了最坏的打算。你呀你，看看还有什么其他的办法。你们是在等我吗？ Ketika hendak masuk ke dalam divisi penegak hukum, tiba-tiba saja Gu Zhenfeng datang ke hadapan Jiangsu sembari membawa Gu itu yang masih pingsan.
Bang MC menjelaskan kalau Gu itu adalah salah satu buronan divisi penegak hukum urutan ke-98 yang sudah masuk ke dalam daftar hitam. Selain itu dia juga mempunyai sebuah bukti rekaman yang membuktikan kalau Gu itu adalah orang yang sudah membunuh Jiang Jiu. 还有他杀死江九的录像。 Jiang Xin pun kemudian meminta Gu Zhenfeng untuk ikut dengan dirinya masuk ke dalam divisi penegak hukum. Jika Gu Zhenfeng berhasil membuktikan kalau Gu itu adalah tersangka sesungguhnya, maka hari ini status tersangka dari Gu Zhenfeng bisa dihapuskan. Ketika sedang menunggu hasil pemeriksaan, Jiang Su tampak sangat gelisah. Tak lama kemudian Jiang Xin datang ke hadapan mereka berdua sembari membawa kabar baik kalau Gu itu sudah mengakui perbuatannya membunuh Jiang Jiu. Akan tetapi ada satu hal yang masih tidak jelas, di mana Gu itu belum mau buka mulut perihal orang yang sudah memberi dia perintah. 江九一事，供认不讳。 Karena masalahnya sudah beres, Gu Zhenfeng pun akhirnya dibebaskan dan langsung berpamitan pergi kepada Jiang Xin. Sebagai rasa terima kasih, Jiang Xin mewakili divisi penegak hukum akan memberikan imbalan kepada Bang MC karena sudah berhasil menangkap Gu itu. Akan tetapi di sini Gu Zhenfeng menolak, di mana menurutnya yang terpenting pada saat ini adalah menangkap pelaku sebenarnya, yaitu orang yang menyuruh Gu itu. Beberapa saat kemudian ketika keluar dari kantor divisi penegak hukum, Gu Zhenfeng melihat mobil dari Miss Xing Yi sudah terparkir di halaman. Tanpa ragu-ragu Bang MC langsung menyapa Miss Xing Yi sembari memberikan ejekan kalau Miss Xing Yi sudah gagal untuk menjadikan Gu Zhenfeng tersangka dalam kasus Jiang Jiu. 我们去和明行一打个招呼。明行一，是不是有些不道德呀？ Kemunculan dari Miss Xing Yi ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian-kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.